Ya, Ya, Pak Ubed, ada pertanyaan dari penonton ini, mahasiswa di kelas saya ini, Pak Uzan. Iya, iya. Eh, oh ya silakan. Tentang orang yang mati kafir. Kalau itu sudah ditakdirkan Allah, apakah itu juga sesuai dengan keadilan gitu ya? Tadi di dalam penjelasan waktu membaca terjemahan saya katakan bahwa Justru, justru saya itu tadi, justru saya mengungkapkan ya itu, silakan Pak. curhatan saya begitu, sama dengan mahasiswa itu tadi. Oh iya ya. Eh eh, iya, apa namanya? Itu masih masuk dalam keadilan dan kasih sayangnya Allah. Walaupun ada beberapa teori yang saya sampaikan tentang muskilatus syar itu tadi sudah dinilai lemah. Misalnya teori relatif gitu ya. Kalau saya sakit itu musibah bagi saya, anugerah bagi dokter gitu. Jadi ya kita harus tetap mikir itu adil dan kasih sayang Tuhan. Tapi kan kerasanya sama yang menjalani enak dokter dong gitu kan, buat yang sakit mah itu tetap kesusahan, tetap bisa mempertanyakan di mana kasih sayang dan keadilan Allah gitu. Eh Ya itu tadi. Jadi dengan apa namanya, menzoom out gitu ya, kita melihat gambaran yang lebih luasnya seperti diungkapkan Pak Zainul Abidin tadi, bahwa kita tidak tahu bahwa sebenarnya sakit itu adalah pembuka bagi anugerah yang nggak kita bayangkan. Itu ya kita bakal menerima gitu, bahwa itu sakitnya adalah kasih sayang dan keadilan Allah. Tapi misalnya masih dipertanyakan lagi, ya oke dah kalau masih di dunia belum meninggal. Tapi kalau ujungnya sudah sampai masuk neraka, kan di mana lagi gitu keadilan atau kasih sayangnya Allah? Di buku Thoriqul Hijratain, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu yang mengatakan bahwa neraka juga bagian dari anugerah Allah, bagian dari eh, apa namanya, pengajaran. Bukannya bukannya Allah membenci dalam pengertian benci seperti pengertian di hati kita gitu, tapi tetap kasih sayang Allah. Misalnya karena sebagian orang itu kesalahannya tidak terlalu besar, maka dia hanya singgah saja. Walaupun singgah di neraka itu ya lama juga, tapi akan masuk ke surga. Sampai dia menyampaikan riwayat bahwa orang yang terakhir masuk surga di antara para pendosa yang di hatinya ada iman itu, dia mengatakan bahwa dia penerima anugerah yang paling besar dari Allah. Baru saja tiba di pintu surga gitu kan, baru saja dimandikan di telaga, itu dia seperti itu. Lantas masih bertanya lagi nih Pak Uzan, kan ada yang abadi di neraka. Wallahu alam nih, tapi yang saya pahami dari bacaan saya terhadap Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi sesuatu, maka itu wajib dipenuhi. Tapi kalau Allah mengancam dengan sesuatu, maka kalau ancamannya nggak dipenuhi, Allah nggak ingkar. Allah berjanji bahwa surga akan abadi, maka surga pasti abadi. Allah mengancam bahwa neraka akan abadi. Gimana kalau neraka nggak abadi? Gitu. Ternyata Allah nggak menjalankan ancamannya yang ada di Al-Quran itu. Kalau yang saya pahami dari penjelasan beliau, itu nggak apa-apa.